Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube KSPTP. Gimana kabarnya Kang Ece semua? Nah, sesuai dengan judul yang tertera, ini merupakan vlog KSPTP. Nah, bagi teman-teman ataupun Kang Ece yang belum tahu apa itu KSPTP, jadi KSPTP itu merupakan sebuah unit kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran, di mana KSPTP itu bergerak di bidang keprofesian. Jadi nanti KSPTP itu mempelajari ataupun membahas tentang keilmuan mengenai ternak perah yang ada gitu. Sebentar dulu, ada yang ketinggalan. Sebelumnya kenalin, nama saya Farhan Afif dari KSPTP 18. Nah, nanti di vlog di YouTube channel KSPTP ini akan memuat berbagai macam mengenai KSPTP, baik itu di keilmuan maupun prakteknya. Jadi di isinya itu akan memuat seperti pemeliharaan sapi, terus kemudian pengolahan pakan, dan juga pengelolaan kebun rumput, dan masih banyak lainnya. Pokoknya tungguin aja di vlog-vlog selanjutnya. Nah, kebetulan sekarang ada di depan kandang ataupun sekretariat KSPTP. Jadi mau tahu nggak ada apa aja yang di dalam KSPTP? Ayo, mau tahu nggak? Yuk langsung aja kita ke dalam yuk. Kali aja ada orang gitu, kita samperin satu-satu. Let's go. Oke, langsung aja nih di depan pintu gerbang, langsung di pertama itu ada tempat pakan ataupun pengolahan pakan. Nah, bisa dilihat, masuk aja ke dalam. Nah, di dalamnya itu ada mesin chopper. Biasanya digunakan untuk memecah ataupun memperpendek dari bentuk dari rumput gitu. Nah, di depan tempat pengolahan pakan tadi atau mesin chopper, nah di depannya itu langsung ada kandang. Nah, di sini ada 4 sapi. Kira-kira kemarin baru datang sekitar awal Februari kemarin. Di sini baru ada 4 sapi, dan insya Allah kedepannya bakal bertambah. Status sapi di sini 4-4-nya bunting awalnya. Nah, sekitar 3 hari yang lalu ataupun tanggal 24 Februari itu si Fani. Nah, yang ini kebetulan melahirkan. Nah, mau lihat nggak anaknya yang mana? Yuk kita samperin dulu anaknya, coba kita lihat. Nah, jadi di sini anaknya. Nah, di sini tempat khusus pedet. Jadi pedet yang baru lahir pasti diberi spesial ataupun tempatnya spesial dengan alas jerami dan lain-lain. Nah, untuk pakannya sendiri dia masih mengkonsumsi kolostrum ataupun susu dari ibunya, induknya sendiri itu. Nah, bisa dilihat itu. Unyu ya. Halo. Nah, kebetulan dia belum punya nama. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang punya saran untuk memberikan nama, ya, boleh saja di komen bawah. Nah, ini ada bak pakan. Nah, kemarin silasi yang diberikan kepada sapi-sapi ini. Halo, masuk vlog nih. Nah, namanya ada Dewi, unik-unik ya. Ada Dewi, ada Melan, ada Fani dan Vina. Kira seperti itu. Nah, di depan kandang sendiri itu ada berbagai macam silo, berbagai ukuran dari silo. Nah, apa sih silo itu? Silo merupakan tong, biasanya tong biru ya. Nah, ini bisa dipakai untuk pengolahan ataupun silase yang buat pakannya gitu. Nah, ini ada macam-macam silo di sini. Nah, sedikit gambaran Kang Ce. Jadi kondisi sekarang di kandang itu sedang turun hujan. Jadi tadi sempat tertunda sementara karena baterai dari kameranya yang dipakai habis, dan sambil menunggu hujan yang deras tadi. Nah, sekarang sekitar pukul 4:30 sore di kandang. Kita lanjutkan saja, lanjut ke sini, jalan sedikit. Nah, ini di depan mes ada yang namanya lahan grazing ataupun pastura. Nah, jadi di tempat sini tuh untuk dilakukannya pengembalaan bagi sapi-sapi maupun pedet. Jadi untuk digembalakan di sini. Nah, kemudian di sana kita lihat ada ruang susu dan juga tempat tidur juga di sana, mes 2. Nah, jadi di ruang susu sana adalah tempat penyimpanan susunya, dan sebelah kanan adalah tempat untuk
penginap ataupun yang ingin bermalam dari anggota KSPTP. Terus di sini juga ada kandang kecil untuk ditaruhnya kambing perah. Nah tapi sekarang sedang kosong. Insya Allah kedepannya bakal diisi oleh kambing gitu. Nah begitu. Jadi pastura ini di depan mes tadi ya. Dan di sini ada toilet satu. Jadi toilet di kandang ini ada 2, yang di sini 1 dan yang di sebelah sana nanti 1. Ya, itu langsung saja kita ke daerah yang berikutnya. Kita melewati tengah-tengah kandang. Nah, ini dia kita sedang melewati tengah kandang. Nah, setelah ini yang tadi di depan bagian depan ada tempat pengolahan pakan, ada mesin dokternya. Nah, kemudian kita berjalan sedikit ke depan ini. Nah, di sini tuh ada musola ya, tempat untuk sholat bagi teman-teman yang sholat sedang ada rapat ataupun bagaimana yang di kandang sholat. Terus kemudian di sana ada tempat mencuci ataupun tempat wudhu. Nah di sana ada keran ya. Terus di sini yang toilet 2 tadi. Nah langsung saja kita masuk ke bagian dalam. Ada apa di dalam? Let's go. Nah ini dia. Di sini itu ada ruang dapur atau memasak. Jadi teman-teman KSPTP di sini tidak perlu khawatir kelaparan. Jadi kita bisa makan di sini sudah lengkap. Ada piring, ada wajannya, ada rice cooker dan semua pokoknya lengkap deh. Tidak usah takut kelaparan. Jadi kalau misalnya ada lapar atau bagaimana, langsung kita masak. Yuk langsung masuk ke dalam. Di dalam sini ya ini merupakan ruang utama ya atau ruang kantor. Nah, sini ada ruang tamu biasanya dipakai untuk mengobrol-ngobrol santai dan lain-lain. Atau bisa juga dipakai untuk jika banyak orang itu bisa dipakai untuk penginapan ataupun tempat tidur. Nah, langsung masuk ke sini dulu ke ruang kantor. Lagi ada yang tidur guys mungkin. Nah itu dia ya akang-akang dari ada Kang Sahla dan juga Kang Bantana, mungkin kelelahan pulang dari kuliah mungkin dia langsung tidur gitu. Nah itu adalah kantor biasanya melakukan pekerjaan-pekerjaan di sana gitu. Tapi bisa juga dipakai untuk tidur karena ya mungkin cukup mengenakan gitu ya. Terus kemudian di sini ada ruang susu. Lihat, nah di sini ya ada lemari esnya, ada displaynya. Nah ini memang cukup lengkap di sini untuk pengolahan susunya. Nah kebetulan banget nih tadi lagi keliling-keliling ya kan. Yuk langsung ketemu sama Kang Abe. Salah satu orang terpenting di KSPTP gitu kan. Bisa. Ya gitu ya. Kang Abe namanya. Boleh diperkenalkan sendiri ya, Kang Abe. Nama saya Yuga Saiful Bahri. Ya biasanya dipanggil Abe kalau di sini. Saya selaku Ketua Umum KSPTP periode 2019-2020. Itu dia lur. Nah, ini jadi Kang Abe atau Kang Yuga ya biasa dipanggil. Oh ya, sebelumnya kenapa saya manggilnya Kang? Jadi di Fakultas Peternakan atau Fapet Unpad sendiri itu ya Kang ya, ada budaya namanya memanggil ke sesama teman ataupun angkatan atas gitu kan, namanya Kang atau Ce ya. Kang Ce. Jadi kalau yang Akang itu untuk laki-laki, Ce untuk yang perempuan. Oke, lanjut aja ya. Nah, sambil santai nggak apa-apa Kang? Santai ngobrol santai kita. Jadi tadi saya di depan udah menjelaskan sedikit tentang KSPTP. Jadi kayaknya kurang afdol gitu kalau tidak langsung dari Akang gitu. Jadi menurut Akang tuh secara umum, secara gambaran umum gitu, KSPTP itu apa menurut Akang? Secara umum sih bisa dibilang satu kata cukup lah buat menjelaskan KSPTP, yaitu apa itu? Keluarga. Oh, keluarga. Tapi untuk lebih detailnya ya KSPTP merupakan unit kegiatan mahasiswa yang berada di Fakultas Peternakan dan terfokus di bidang ternak perah.
Jadi sebuah UKM gitu ya, kegiatan mahasiswa. Dari namanya juga kan kelompok studi profesi tanah perang. Panjangan dari KSPTP, kelompok studi profesi tanah perang. KSPTP gitu. Solid kali. Agak susah ya, tapi ya kalau bisa sering disebut nama KSPTP. Ya. Ya, langsung saja kan kalau KSPTP itu berbentuk seperti keorganisasian gitu ya, lembaga keorganisasian. Bisa dijelaskan sedikit gitu kan tentang struktur keorganisasiannya gitu. Mulai dari atas ke yang bawah boleh. Nah, untuk dari yang paling atas itu tuh ada ketua umum yang kebetulan saya sendiri juga saya pribadi. Lalu di sisi saya itu kalau di struktur ada pembina KSPTP dan juga anggota kehormatan yang bisa dibilang tugasnya itu mengawasi kinerja kita dan juga memberi saran dan juga memberi support atau bisa dibilang peninjau. Lalu di bawah saya ada wakil ketua, lalu ada sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, dan juga 3 bidang. Yang pertama bidang keprofesian, bidang media komunikasi dan informasi, dan yang ketiga ada bidang pengembangan kaderisasi dan organisasi. Nah, kebetulan di setiap bidang itu membawahi beberapa divisi. Nah, untuk bidang keprofesian, yang pertama ada divisi literasi dan pengembangan keilmuan. Yang kedua ada divisi pemeliharaan. Yang ketiga ada divisi kewirausahaan. Nah, lalu di bidang media komunikasi dan informasi terdapat 2 divisi. Yang pertama divisi Medco atau media informasi, dan yang kedua ada divisi hubungan eksternal. Nah, yang ketiga dari bidang pengembangan kaderisasi dan organisasi terdapat 2 divisi. Yang pertama ada divisi internal dan yang kedua ada divisi kaderisasi. Jadi mungkin kalau misalkan digambarkan gitu, apakah semuanya dari satu angkatan ataupun apa kelas yang sama gitu berbeda ya? Berbeda. Oh ya, sebelumnya jelasin dulu. Tadi kan saya di awal menjelaskan bahwa saya itu dari KSPTP 18. Kang Yuga begitupun Kang Yuda ya? Kang Yuga dari KSPTP 18. Nah, sebenarnya dari struktur ini apakah semua KSPTP 18 apa bagaimana? Nah, jadi di kepengurusan sekarang ini terdapat 2 angkatan. Yang pertama ada KSPTP angkatan 18 dan juga ada KSPTP angkatan 19. Yang baru itu ya? Ya, yang baru dikukuhkan dan menjadi anggota muda. Nah, di sini tuh ada anggota kehormatan, ada anggota penuh dan juga anggota muda di KSPTP itu. Berarti semua sudah masuk ke kepengurusannya gitu ya? Yoki. Nah, ngomong-ngomong tadi saya udah keliling-keliling tapi belum izin gitu sama Kang Yuda. Jadi gimana Kang? Apakah tadi kegiatan saya legal? Legal ya. Santai tapi bertanggung jawab. Oke, gitu aja Kang Yuda. Makasih banyak. Siap. Selamat melanjutkan kesantuyannya. Siap. Lanjut. Saya lanjut ke yang lainnya. Oke, dadah. Dadah dulu dong. Ya, kira-kira seperti itu kan gambaran dari apa aja sih yang ada di dalam kandang KSPTP ini. Nah, bagaimana Akang Ece? Apakah sudah terbayang? Nah, bagi Akang Ece yang ingin datang ke sini, datang saja langsung sini. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi Akang Ece yang ingin berkunjung ke kandang KSPTP. Nah, untuk berbagai macam informasi yang ada di KSPTP, nanti linknya akan saya taruh di bawah di deskripsi. Tentang sosial media, blog, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di vlog pertama kali ini. Tunggu keseruan selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen apa aja sih yang harus kita liput di vlog selanjutnya. Tunggu keseruan selanjutnya. Jangan lupa dinyalakan juga loncengnya agar nggak ketinggalan. Oke? Terima kasih kalian sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.